Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irohanisa dengan NIM 710142038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan email sebagai media pembelajaran sebagai solusi untuk mempermudah akumulasi tugas. Baik, langsung saja. Seperti yang lihat di PPT, email, electronic mail atau yang biasa dikenal dengan email, memiliki arti surat elektronik dalam bahasa Indonesia. Email atau surat elektronik adalah suatu sistem yang memungkinkan pesan berbasis teks dikirim dan diterima secara elektronik melalui komputer ataupun telepon genggam dengan menggunakan jaringan internet. Tidak hanya berbasis teks, email juga dapat mengirim data berupa gambar, video, dan audio. Tentu saja, membandingkan email dengan surat biasa sangat berbeda. Jika surat biasa membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke tujuannya, dengan email ini lebih mudah dan hemat waktu karena data langsung terkirim ke alamat email yang dituju. Kami tidak hanya dapat mentransfer data dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, yang menggunakan email sebagai salah satu media atau perantara mengirim tugas kepada pendidik, baik itu guru ataupun dosennya, maupun antar peserta didik itu sendiri. Adapun kelebihan dengan menggunakan email yaitu yang pertama, mudah, karena hanya menggunakan jaringan internet untuk mengirim datanya. Yang kedua, cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketiga, itu biaya pengiriman relatif murah jika dibandingkan pengguna telepon atau mengirim surat ke luar daerah ataupun luar negeri. Dan yang keempat itu global. Siapapun, kapanpun, dimanapun dapat menggunakan sebagai sarana komunikasi dalam skala global. Dan yang kelima, reliable. Dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus. Sebagai pesan multimedia yang dapat mengirim data, bukan hanya teks saja, tetapi dapat berupa gambar, audio, dan video. Selain itu, ada pun kekurangan dari penggunaan email, yaitu yang pertama, salah kirim alamat email. Jika data yang dikirim merupakan data rahasia, bisa saja disalahgunakan. Dan yang kedua, pemalsuan identitas, karena tidak bisa memastikan keaslian identitas hanya dari alamat email saja. Dan yang ketiga, banyak sampah email, yaitu berupa iklan komersil. Dan yang terakhir, responnya terlambat. Tidak semua orang membaca email setiap hari, sehingga ada kemungkinan balasan email mengalami keterlambatan. Dan yang selanjutnya adalah mengirimkan tugas melalui email juga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Contohnya, siswa diberi pekerjaan rumah, tetapi diberi batasan waktu untuk mengumpulkannya. Maka di sini disiplin mengacu pada batas waktu pengumpulan pekerjaan rumah. Dalam hal ini, mahasiswa tidak bisa berbohong karena email menjelaskan kapan file atau dokumen tersebut dikirim atau diterima. Selain itu, jika tugas yang diberikan adalah tugas pribadi, setiap siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah, namun ada pun hambatan dalam mengirim tugas melalui email. Misalnya, apabila data yang dikirim dengan kapasitas yang besar dan akses jaringan internet atau sinyal saat itu kurang bagus, maka akan menghambat pengiriman yang menyebabkan keterlambatan pengiriman data. Tetapi, hambatan ini bukanlah rintangan yang besar, karena hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan email untuk mengirim data yang praktis dan mudah. Tidak hanya itu, dengan menggunakan email dapat mengurangi penggunaan kertas. Jika dokumen berupa kertas, maka kertas bisa berserakan kemana-mana dan hilang. Namun berbeda dengan email, terpercaya karena dapat menyimpan email dalam satu server dan tidak akan hilang kecuali dihapus. Data dapat dibuka kapan aja dan di mana saja jika diperlukan. Nah, selanjutnya adalah, ini merupakan schedule send atau jadwal pengiriman yang dimaksudkan untuk mengatur kapan dan jam berapa tugas akan dikirim jika memang tidak mau langsung dikirim kepada guru atau dosen. Dan selanjutnya adalah, tentunya tidak hanya dirasakan di dunia kerja melalui penggunaan email.
Siswa yang masih sekolah harus membiasakan diri menggunakan email. Menulis email sifatnya formal. Jika menulis email bisa dikatakan sama dengan mengirim surat resmi ke suatu instansi. Pemberian tugas melalui email berdampak pada pembelajaran langsung hasil belajar dan memberikan perintah kepada siswa melalui email dapat berdampak pada hasil belajar siswa. Tentu saja siswa dapat dengan mudah mengirim tugas tanpa biaya percetakan yang tinggi. Siswa dapat mengirimkan tugas dalam bentuk format PDF yang tentunya dapat diterima oleh guru atau dosennya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.